Bab 21 Phoenix Api Jahat. Shrek Seven Devils akhirnya akan muncul di panggung. Mungkin semua orang sampai batas tertentu tidak memahami keadaan mereka. Namun faktanya, di Tiongkok kuno, pria berusia 12 tahun akan sangat sering mengunjungi P.R.O.T.I.T.T.U.T. Terutama pria muda dari rumah tangga kaya. Ini Douluo Dalu, semua orang seperti orang ini berkembang relatif awal. Hei, update besok dia resmi masuk panggung. Kan, dini hari. Tang San sangat awal sudah bangun, setiap hari mengolah mata setan ungu sudah menjadi hal yang harus dia lakukan. Dan pagi ini terutama dia masih memiliki beberapa hal penting yang harus segera dia selesaikan. Meninggalkan asramanya dan Oscar, di luar hari masih belum cerah, dalam istirahat satu malam, kekuatan internal Tang San sudah pulih. Sesuai dengan arahan Oscar, dia dengan cepat mencapai ruang terbuka tempat Zhao Wuji mengadakan ujiannya kemarin, merapikan senjatanya yang tersembunyi. Senjata tersembunyi ini tidak mudah dibuat, dan dia tidak bisa membuangnya dengan mudah. Terutama baut Tensei Backflower Adornment Crossbow dan pembuatan racun powder shooting shadow bahkan lebih melelahkan, konsumsi waktu tidak singkat. Untungnya, senjata tersembunyi yang digunakan kemarin pada dasarnya ada di sana. Mengandalkan penglihatan tajam mata setan ungu, dia dengan cepat menemukan senjata tersembunyi ini satu persatu, mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Selama beberapa tahun di kota Nuoding, Tang San sejak lama akan mempersenjatai dirinya sendiri, dan ketika kemarin melawan Zhao Wuji, adalah pertama kalinya dia sepenuhnya menggunakan seluruh kekuatannya menggunakan senjata tersembunyi. Saat ini, sambil mengumpulkan senjata tersembunyi, Tang San merenungkan keuntungan dan kerugian dalam pertarungan ini kemarin. Kekuatan pertahanan Zhao Wuji memang terlalu mencengangkan. Untungnya kecepatannya tidak cepat, juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak pada dasarnya dia tidak akan memiliki kesempatan. Berurusan dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia harus melakukannya? Jika selanjutnya menghadapi musuh semacam ini, metode apa yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan kemenangan? Segala macam pikiran terus-menerus terlintas di benak Tang San, dia mengerti, budidaya senjata tersembunyinya masih belum cukup murni, ini tidak dapat berkembang dalam 1 atau 2 hari. Dalam pemisahan 100 senjata tersembunyi dari catatan harta karun misterius, senjata tersembunyi peringkat paling atas hampir semuanya membutuhkan dukungan kekuatan internal yang tangguh. Jika ingin menangani kekuatan pada level seperti Zhao Wuji ini, kemudian dengan tingkat kekuatannya saat ini, dia hanya punya satu cara, membuat senjata tersembunyi tipe mekanisme yang kuat. Misalnya, 3 senjata tersembunyi tipe mekanis paling menakutkan dari Sekte Tang, Buddha Fury Tang Lotus, Torrential Pear Blossom, dan Peak O.C.K. Plume. Namun, ketiga jenis pembuatan senjata tersembunyi ini sebenarnya terlalu menantang, jenis apapun yang berurusan dengan persyaratan material yang semuanya sangat keras hingga ekstrim. Dalam keadaannya saat ini, mereka pada dasarnya tidak mungkin dibuat. Dan juga, ketiga jenis senjata tersembunyi ini meskipun Tang San telah membuat semuanya sebelumnya, tidak memiliki sedikit pengalaman. Tetapi membiarkannya memproduksi lagi, jenis apapun membutuhkan waktu setidaknya 1 tahun. Ini masih dengan asumsi bahan ditemukan tanpa hambatan. Dengan desahan kecewa, Tang San tak berdaya menggelengkan kepalanya. Untuk keadaannya saat ini, membuat ketiga jenis senjata tersembunyi ini sama-sama tidak realistis. Rupanya, hanya bisa bekerja keras di kultivasi, berusaha untuk secara bertahap meningkatkan kekuatan senjata tersembunyi. Secara bersamaan, dia juga harus lebih meningkatkan peralatannya, mencari peluang, pertama mengalokasikan beberapa racun lagi. Hanya memiliki datura Snake Venom yang terlalu unik. Setelah mengumpulkan senjata tersembunyinya, Tang San melompat ke atas atap. Ke timur secara bertahap muncul budidaya Ki Ungu. Tekanan yang sama adalah kekuatan pendorong, melalui pertempuran itu kemarin, dia sudah samar-samar merasakan kekuatan rohnya telah menembus peringkat 29 untuk memasuki peringkat ke-30. Kalau saja dia bisa memasuki peringkat ke-30, selama periode waktu tertentu mengolah kekuatan roh peringkat ke-30 ke puncaknya, sekaligus dia bisa pergi berburu binatang roh ketiganya, menambahkan 1 cincin roh. Pada saat itu, kekuatannya yang sebenarnya juga akan mengalami lompatan kualitatif. Saat matahari terbit, Tang San kembali ke asrama. Saat ini, Oscar masih memeluk selimutnya tertidur lelap. Di pagi hari Tang San membangunkannya untuk bertanya tentang tempat ujian kemarin dia hanya masih tidur dengan air liur. "Ao kecil, bangun."
Tang San mendorong Oscar. Biarkan aku tidur sebentar. Oscar berkata dalam tidurnya. Tang San mengerutkan kening, berkata, cepat datang. Ini belum pagi. Tidakkah kamu tahu hari diukur dari pagi? Oscar dengan agak tak berdaya membuka matanya, menatap Tang San, aku dan kamu tidak bisa sama, kamu adalah master roh pertempuran. Saya adalah master alat roh, dan bahkan sistem makanan. Saya tidak membutuhkan kultivasi Anda yang merepotkan. Dage, aku akan menyusahkanmu untuk tidak menggangguku, biarkan aku tidur sebentar. Tang San dengan tak berdaya berkata, kalau begitu, pertama-tama katakan padaku di mana Xiao Wu tinggal, aku ingin pergi melihat dia baik-baik saja. Oscar berkata, Anda meninggalkan asrama kami ke kiri, kira-kira 30 meter, sisi itu memiliki rumah kayu, di sanalah Xiao Wu dan Ning Rongrong tinggal. Hanya, saya harus mengingatkan Anda. Akademi memiliki aturan yang jelas, siswa laki-laki tidak bisa mengganggu siswa perempuan dengan santai. Jika tidak, peraturan sekolah bisa sangat keras. Akademi Shrek kami di desa ini menempati sepertiga dari area, sisi lain adalah tempat tinggal penduduk desa. Biasanya sebisa mungkin jangan pergi ke sana. Akademi Shrek memang tidak punya uang, seluruh akademi menyewa sepertiga wilayah desa ini hanya untuk eksis. Yang disebut bangunan sekolah sebelumnya adalah rumah kayu penduduk desa, itu saja. Untungnya kota Suotuo relatif dekat, jadi berbelanja bisa dianggap relatif nyaman. Tang San kembali meninggalkan asrama, saat ini dia sudah agak lapar, tetapi dibandingkan dengan Xiao Wu, masalah ini secara alami harus ditempatkan di urutan kedua untuk diselesaikan. Sangat cepat, Tang San mencapai asrama Xiao Wu dan Ning Rongrong, tetapi langsung masuk. Jika hanya Xiao Wu tidak masalah, keduanya telah tinggal di asrama yang sama untuk waktu yang lama, keduanya saudara kandung, tetapi memiliki seorang gadis tambahan agak merepotkan. Tang San ragu-ragu sejenak, masih tanpa masuk, di luar dengan lembut memanggil, Xiao Wu, Xiao Wu. Tanpa menunggu terlalu lama, pintu terbuka, Xiao Wu berjalan keluar dari dalam, dia masih mengenakan pakaian seperti kemarin, selain kulitnya yang agak pucat, tampak sudah tanpa ada yang tersisa. Melihatnya muncul, Tang San segera menghela nafas, Xiao Wu, apakah kamu sedikit lebih baik? Xiao Wu memberi isyarat kepada Tang San untuk tetap diam, Rongrong masih berkultivasi, jangan ganggu dia. Kita bisa pergi ke samping untuk berbicara. Untuk beberapa alasan, Tang San merasa ekspresi Xiao Wu hari ini terlihat agak berbeda. Mengenai di mana perubahan sebenarnya terjadi, dia sendiri juga tidak bisa mengatakannya. Awalnya, Xiao Wu sudah bangun dari ketidaksadaran di tengah malam. Ning Rongrong takut ada yang salah dengannya, dan terus mengawasi di sisinya. Menunggu sampai dia bangun, setelah itu menceritakan tentang apa yang terjadi kemarin. Tang San mengusap kepala Xiao Wu, berkata, kemarin semua salahku, tidak melindungimu dengan baik. Xiao Wu menggelengkan kepalanya, menjulurkan lidah kecil merah mudanya yang lucu, sulit untuk berurusan dengan guru, bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Di sini benar-benar berbeda dari Nuoding. Rupanya semua orang sangat kuat. Untungnya, tidak ada kekuatan level Spirit Douluo yang muncul. Tang San agak penasaran berkata, bagaimana Anda tahu tidak ada guru roh tingkat roh Douluo di akademi? Guru Zhao hanya wakil ketua, mungkin, dekan tingkat roh Douluo. Xiao Wu tertegun sejenak, agak menutupinya dan berkata, saya kira. Lagi pula, bagaimana mungkin Spirit Douluo muncul di tempat yang begitu kecil dan tenang? Tang San tidak meragukannya, juga tanpa bertanya lebih lanjut, menarik tangan lembut Xiao Wu, berkata, ayo cari sesuatu untuk dimakan. Mungkin kamu juga lapar. Bagus, aku. Xiao Wu mengangguk, sekarang dia sudah kembali pulih dari penampilan hidup masa lalu itu, mengambil inisiatif untuk menyeret lengan Tang San. Kedua pendatang baru, kemarin juga semua karena pingsan dari pertarungan, tidak mengetahui sedikit pun tentang Akademi Shrek. Tak berdaya, mereka hanya bisa mencari di mana asap dapur naik, mencoba mencari tempat dengan makanan. Desa itu sama sekali tidak besar, berjalan, tanpa disadari mereka sudah keluar dari batas Akademi Shrek. Sisi Akademi Shrek sangat damai, tetapi penduduk desa di sisi lain sudah ramai, bekerja saat matahari terbit, ini adalah kebiasaan petani biasa. Mereka harus membajak sawah untuk menghidupi keluarga mereka. Karena sarapan akademi berada di tempat yang tidak diketahui, Tang San sudah memutuskan untuk pergi ke desa terlebih dahulu untuk membeli sedikit makanan untuk menghilangkan rasa laparnya dan Xiao Wu.
Keduanya baru saja berencana mencari keluarga petani untuk membeli makanan, melihat tidak jauh di depan dua orang, satu pria dan satu wanita berdebat tentang sesuatu. Pria dan wanita muda itu tampak tidak tua, gadis itu tampak berusia 14 atau 15 tahun, penampilan biasa, tetapi penuh semangat muda, mengenakan pakaian petani biasa, harusnya gadis desa dari desa. Anak muda yang berdebat dengannya tampak sedikit lebih muda, usianya tampaknya tidak jauh dari Tang San dan Xiao Wu, bertubuh tidak tinggi, meskipun seluruh orang itu gemuk, dia memberi orang semacam perasaan kokoh. Rambut pendek, mata kecil, wajah sehat dan montok, tampak seperti juga memiliki perasaan yang agak lucu. Yang paling menarik adalah, di bibirnya ada dua kumis kecil, tampaknya baru saja mulai tumbuh, lebih mirip dua kumis tikus. Wanita muda itu menatap si kecil gendut, matanya menunjukkan ekspresi yang agak ketakutan. Ma Hongjun, kamu selanjutnya tidak boleh datang mencariku lagi. Aku tidak bisa bersamamu. Si gendut kecil berkata dengan gaya bicara yang terpengaruh. Cui Hua, apakah aku tidak baik padamu? Mengapa kita harus putus? Tang San dan Xiao Hu berbagi pandangan, keduanya melihat ekspresi tersenyum di mata yang lain. Anak ini memang masih memiliki cinta monyet, begitu mudah berbicara tentang putus dan sebagainya. Pasangan itu tidak bisa membantu tetapi menghentikan langkah mereka, tampak asyik ke samping. Wajah Cui Hua tiba-tiba memerah, kamu sangat baik padaku, tapi aku benar-benar tidak tahan denganmu. Kami tidak cocok, kamu masih akan menemukan orang lain. Dan juga, aku dibandingkan denganmu beberapa tahun lebih tua. Tolong, selanjutnya lakukan jangan cari aku lagi. Ma Hongjun kecil yang gemuk dengan marah berkata, apa yang memanggilku tak tertahankan. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan para wanita ini. Putus masih akan dilakukan, pertama ikut denganku lagi, aku akan putus denganmu. Kalau tidak, tidak mungkin. Sambil berbicara, si gendut kecil mengangkat tangannya untuk menarik wanita muda Cui Hua itu. Cui Hua seperti kelinci kecil yang panik buru-buru mundur, tetapi kecepatan si gendut kecil itu sangat cepat, masih meraih tangannya. Cui Hua memohon berkata, tidak, kamu tidak boleh. Biarkan aku pergi. Pada akhirnya, bukankah kamu seorang pria? Xiao Hu tidak melanjutkan menonton, melompat keluar dengan satu langkah, berhenti. Si gendut kecil dan Cui Hua secara bersamaan terkejut, menatapnya. Mata kecil si gendut berkedip, kumis tikus di bibir bergetar beberapa kali, di mata kecil itu cahaya indah dilepaskan. Gadis cantik yang baik, kenapa? Kamu ingin menggantikannya sebagai pacarku? Selesai, tidak masalah. Aku setuju. Kentut. Xiao Hu marah, satu kaki menendang tangan yang memegang Cui Hua, menendang tangannya hingga terbuka. Kamu bajingan kecil. Begitu mudah tidak mengikuti contoh yang baik. Di siang hari yang terang, dan kamu masih berpikir kamu bisa merebut seorang putri. Mendengar Xiao Hu mengatakan ini, ekspresi si gendut kecil itu langsung turun. Ini urusanku, berhentilah mencampuri urusan orang lain. Karena kau tidak menuntut untuk menjadi wanitaku, persetan. Kamu, Xiao Hu ingin meninjunya, tetapi Tang San muncul di depannya. Kamu dipanggil Ma Hongjun, kan? Tolong jangan memprovokasi wanita muda ini lagi. Setelah mendapat pelajaran kemarin, Tang San tidak ingin membiarkan Xiao Wu bertarung secara acak. Dan juga dia juga samar-samar melihat, lemak kecil di depan matanya ini sama sekali tidak terlihat sederhana. Ma Hongjun mendengus menghina, makhluk apa yang kamu anggap, juga berani mengatur bisnis ayahmu. Mencari ketidakbahagiaan. Ekspresi Tang San turun, kamu ayah siapa? Kumis tikus Ma Hongjun bergerak, siapa yang ikut campur, aku siapa ayahnya. Tang San bergerak, jika emosinya kembali lebih baik dia masih tidak bisa membiarkan orang menghinanya seperti ini. Menggunakan Ghost Shadow membingungkan Trek, satu kaki menendang perut kecil yang berlemak. Tendangan kekuatannya yang terkandung ini belum melepaskannya, kontrol yang luar biasa pintar, jika si gendut kecil saja adalah orang biasa, paling-paling dia masih hanya akan menendangnya untuk jatuh. Jika dia memiliki kemampuan khusus, maka, kekuatan tendangan Tang San ini masih bisa meledak kapan saja. Memang seperti dugaan Tang San, si gendut kecil itu sama sekali tidak sesederhana itu, melihat tendangan Tang San datang, tanpa ragu sedikit pun datang untuk menyambutnya, kedua kepalan tangan dipasang di depan tubuhnya, menghadang ke arah tendangan Tang San, di tubuhnya berkilauan samar, cahaya ungu, jelas fluktuasi kekuatan roh. Tendangan Tang San tiba-tiba terhenti di udara, berubah dari tendangan menjadi injakan, menginjak perut si gendut.
Kecepatan adaptasi si gemuk juga sangat cepat, keduanya mengepalkan tinju secara bersamaan, mengayun ke bawah, menghantam kaki Tang San. Dengan suara peng yang teredam, Tang San menarik kakinya, gemuk yang juga menerima tendangan itu mundur beberapa langkah. Kedua orang itu secara tak terduga dicocokkan dengan tidak banyak perbedaan. Kekuatan roh Fatih tampaknya hanya sedikit kurang dari Tang San, itu saja. Fatih tertegun sejenak, awalnya kamu juga seorang Spirit Master, tidak heran kamu berani mencampuri urusan orang lain. Aku akan membiarkanmu menambah pengetahuanmu, apa yang disebut kekuatan. Saat berbicara, lemak berteriak, peningkatan tubuh Phoenix. Mendengar satu kata Phoenix, hati Tang San dan Xiao Wu secara bersamaan bergetar, di antara roh binatang, beberapa jenis sangat kuat, di antara jenis ini adalah Phoenix. Phoenix juga disebut burung 7 warna. Phoenix Spirit tidak hanya bisa membuat tuan rumah bisa terbang, tetapi juga masih memberikan serangan dengan atribut api yang kuat. Di antara roh tipe pertarungan kekuatan, itu adalah kelas atas. Cahaya ungu keluar dari tubuh si gendut kecil, rambut pendeknya tiba-tiba menjadi panjang, apalagi berkumpul di tengah, berubah menjadi semacam gaya Mohichan. Sayap tidak muncul, tetapi cahaya ungu itu muncul di luar tubuh, segera melepaskan panas yang hebat. Dua cincin roh kuning secara bersamaan muncul dari bawah kakinya, di lengan luarnya yang tebal dan kokoh membentangkan bulu-bulu panjang. Kedua tangan juga mengambil bentuk cakar. Melihat penampilannya, Xiao Wu tertawa terbahak-bahak, Phoenix yang begitu montok. Bagaimanapun aku melihat, aku merasa dia seperti ayam kampung. Penampilan Ma Hongjun saat ini memang terlihat agak lucu, tubuh montok, mengenakan bulu panjang berwarna merah dan ungu di lengannya, rambut tegak, jika berbicara tentang dia sebagai Phoenix, mungkin benar-benar tidak ada yang akan diyakinkan, bahkan lebih menyerupai ayam gemuk. Ma Hongjun seperti digosok dengan cara yang salah, marah dan gelisah, kamu bilang siapa ayam kampung? Mengangkat kedua tangannya, di tubuhnya cincin roh pertama tiba-tiba bersinar, tiba-tiba melebarkan mulutnya, nyala api merah dan ungu tipis menyembur ke arah Xiao Wu. Panas yang tinggi membuat udara terdistorsi, nyala api ungu dan merah yang muncul sama sekali tidak liar, menyembur ke udara seperti untaian api. Hati-hati, tangan kanan Tang San melambai, pohon anggur biru panjang berguling di pinggang lembut dan ramping Xiao Wu, menariknya secara horizontal ke sisinya, menjauh dari pancaran api Ma Hongjun. Tapi Ma Hongjun jelas tidak berniat untuk melepaskannya seperti itu, nyala api di mulutnya mempertahankan panjang pembakaran 5 meter tanpa padam, datang menyamping menuju tubuh Xiao Wu, seolah-olah itu adalah senjata api sepanjang 5 meter. Tang San menarik tangan Xiao Wu untuk mundur dengan kecepatan terbang, secara bersamaan beberapa rumput perak biru dengan cepat menyebar darinya. Melalui pengamatan singkat, dia sudah menemukan bahwa nyala api Ma Hongjun seharusnya bersuhu luar biasa tinggi, tetapi memiliki titik lemah, jarak serangnya hanya 5 meter. Hanya harus membatasi gerakannya, berurusan dengannya sama sekali tidak akan menantang. Seperti yang diharapkan, ketika Ma Hongjun berpikir untuk mengejar dan menyerang, dia hanya merasakan jalan buntu, kedua kakinya sudah dipelintir dengan kuat oleh rumput perak biru, ledakan rasa sakit yang menyengat dari kakinya, segera diikuti oleh ledakan perasaan lumpuh. Ma Hongjun terkejut, menundukkan kepalanya untuk melihat rumput perak biru yang berputar. Segera tanpa ragu sedikit pun memulai kemampuan cincin roh keduanya. Dengan suara peng, api ungu yang ganas tiba-tiba menyala dari tubuhnya, tubuh montok Ma Hongjun seperti itu meletus dalam sekejap, tiba-tiba menyebar keluar, saat rumput perak biru yang mengikat tubuhnya bersentuhan dengan api ungu itu, ia segera terbakar dengan hebat, dalam sekejap mata menjadi abu. Melihat adegan ini, Tang San tidak bisa menahan kaget, dia jelas merasa, roh Ma Hongjun ternyata justru musuh alami rohnya. Meskipun rumput perak biru di bawah efek dua cincin roh menjadi sangat kuat, sebagai tanaman, setidaknya saat ini, api masih sangat menakutkan. Ma Hongjun dengan seluruh tubuh terbakar dengan api ungu tampak semakin perkasa, di matanya meletus api marah, dengan langkah besar bergegas lurus ke arah Tang San dan Xiao Wu, di mulutnya menyemburkan api, seperti penjelmaan roh api. Giliran saya, tidak lagi dipegang oleh Tang San, Xiao Wu sudah melompat keluar. Telinga berbulu sedikit bergetar karena gerakannya yang cepat, seluruh tubuh berkembang dengan lampu merah, kekuatan roh sepenuhnya dilepaskan. 10 jari kedua tangan Tang San sedikit bergerak berirama sekali, di tangannya sudah terpasang sejumlah senjata tersembunyi, kedua matanya dengan kilau ungu,
dalam waktu singkat menemukan Xiao Wu menemui bahaya, maka dia segera akan bertindak tanpa sedikit pun keraguan. Meskipun roh orang gemuk ini di hadapannya sangat kuat, dengan melakukan kontak sebelumnya, Tang San tahu, kekuatan rohnya masih sedikit kurang dari dirinya sendiri. Mustahil menyukai Zhao Wuji menghalangi senjata tersembunyinya. Ma Hongjun melihat Xiao Wu mendatanginya, persis seperti yang dia inginkan, tanpa jejak kesopanan, seteguk kawat menyala menyembur keluar, kawat menyala di udara memotong lingkaran, menghalangi jalan Xiao Wu ke depan. Ma Hongjun berpikir dalam hati, gadis mati, berani memanggilku ayam kampung, tidak mengubah kulitmu sedikit pun, atau aku ayahmu tidak disebut Evil Fire Phoenix. Namun, kecantikannya yang luar biasa panjang, tetap tidak boleh merusaknya juga. Sambil berpikir, pancaran apinya menjadi sedikit lebih lemah, cukup untuk melukai, tetapi tidak mungkin berakibat fatal. Saat suhu api ungu turun, Xiao Wu secara alami merasakannya, apakah Fatih ini mulai dengan lunak. Baiklah, kalau begitu aku juga akan sedikit lunak padamu. Ma Hongjun percaya Xiao Wu pasti terluka ketika kemampuan cincin roh pertamanya Phoenix Fire War menyerang, tetapi tiba-tiba, di udara tubuh Xiao Wu dalam sekejap meringkuk, secara bersamaan berputar sekali di udara ringan seperti bulu, tubuh fleksibel yang tampaknya sudah menerobos batas tubuh manusia, melewati celah kecil di blok kawatnya yang menyala. Tubuh sekali lagi memanjang, sudah mencapai sisi Ma Hongjun. Xiao Wu memiliki kekuatan apa? Tang San dalam keadaan di mana tidak menggunakan senjata tersembunyi paling banyak hanya bisa memastikan hasil imbang dengannya, itu saja, dia masih tidak bisa membiarkannya mendekati tubuhnya. Meskipun kemampuan cincin roh kedua Ma Hongjun Bating Fire Phoenix adalah kemampuan defensif dan ofensif omnidirectional. Xiao Wu sudah ditutupi oleh kekuatan rohnya sendiri, untuk waktu yang singkat menahannya sama sekali bukan masalah. Saat Tang San menyaksikan Xiao Wu mencapai sisi Ma Hongjun, senjata tersembunyi di tangannya sudah dikembalikan ke 24 jembatan cahaya bulan, pertarungan ini sudah tanpa ketegangan. Benar saja, Xiao Wu tidak memberi Ma Hongjun kesempatan untuk merespon, sosok membalik dia sudah mencapai punggungnya, kedua tangan menguatkan, kedua kaki dalam sekejap mengayun ke atas, langsung menekan di kedua sisi leher Ma Hongjun, kemampuan cincin roh pertama pinggang busur, diluncurkan. Seluruh tubuh Xiao Wu sekaligus seperti busur yang melengkung, cahaya cincin roh pertama dalam sekejap menutupi seluruh tubuhnya, segera mengikuti, tubuhnya seperti busur bulan purnama tiba-tiba memancarkan kekuatan, tiba-tiba melemparkan tubuh Ma Hongjun. Efek kemampuan roh Wise Bow, meningkatkan kekuatan pinggang seseorang sebesar 100% untuk sementara, meningkatkan ketangguhan tubuh sebesar 50%. Setelah 10 peringkat kekuatan roh, setiap peringkat tambahan, meningkatkan efek saat menggunakan busur pinggang sebesar 1%. Dengan kata lain, sekarang setelah Xiao Wu meluncurkan pinggang busur, dia mampu meningkatkan kekuatan pinggang 119%. Fleksibilitas yang meletus sesaat cukup untuk melemparkan lawan jenis kekuatan fisik apapun di bawah kekuatan roh peringkat 50. Tentu saja, meskipun Wise Bow bagus, prasyaratnya adalah harus mendekati musuh untuk bisa mengeluarkan efeknya. Kalau tidak, hanya memiliki kekuatan pinggang tidak ada gunanya. Sangat sulit. Dibayangkan, pinggang Xiao Wu yang masih kalah tebalnya dengan paha Ma Hongjun mampu memancarkan kekuatan luar biasa seperti ini. Mempertimbangkan nyala api Ma Hongjun sendiri yang berkurang, Xiao Wu juga dapat dianggap memulai dengan lembut, tentu saja tidak secara langsung menghancurkan tubuh Ma Hongjun ke tanah, tetapi melemparkannya ke udara, memberinya kendali atas tubuhnya untuk waktu yang tersisa. Namun, dia jelas melebih-lebihkan kontrol tubuh Ma Hongjun sendiri, tangan gemuk di udara ini menari dan kaki tersandung beberapa kali, akhirnya masih jatuh ke tanah di pantatnya, jatuh bingung. Jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi. Di samping Cui Hua, wanita muda itu tiba-tiba membuka mulutnya, dengan langkah cepat berlari ke arah Ma Hongjun. Nyala api di tubuh Ma Hongjun juga telah padam dengan cara dilempar ke bawah, seluruh tubuhnya pingsan dengan pandangan kabur dengan susah payah merangkak dari tanah. Cui Hua membantu Ma Hongjun menepuk tanah dari tubuhnya, bagaimana kabarmu? Ma Hongjun dengan mendengus, berkata, masih belum bisa mati. Kelinci kecil, datang lagi. Xiao Wu tiba-tiba melompat di tempat, dengan dua suara susu, melemparkan sepatu di kakinya. Meskipun kekuatan rohnya menahan sebagian besar kemampuan roh kedua Ma Hongjun efek Bating Fire Phoenix, menekan leher Ma Hongjun dengan kakinya sepatunya masih terpengaruh oleh api ungu dan merah itu. Yang membuat Xiao Wu agak terkejut adalah,
api merah ungu itu tiba-tiba memiliki semacam perasaan lengket, setelah kontak tiba-tiba tidak akan berhenti menyala. Tidak bisa meletakkannya, dia hanya bisa membuang sepatunya, dengan sepasang kaki kecil yang cantik berdiri di tempatnya. Nona Cui Hua, Anda. Xiao Wu memandang Cui Hua yang tampak sangat prihatin dengan Ma Hongjun, dan mau tidak mau agak tidak dapat memahami masalah ini. Bukankah lemak ini sebelumnya menggertaknya? Kenapa sekarang lagi? Cui Hua memohon dengan berkata, kamu tidak berkelahi. Sebenarnya, Hongjun adalah pria yang baik, hanya saja kita tidak cocok, itu saja. Karena itu aku hanya bisa putus dengannya. Kamu pergi, aku akan berbicara dengan jelas dengannya. Ma Hongjun dengan marah berkata, kamu tidak ikut campur dalam urusanku, tersesat. Berbicara, dia mendorong Cui Hua dan sekali lagi bergegas menuju Xiao Wu, hanya karena dia khawatir akan melukai Cui Hua, dia tidak sekali lagi menggunakan kemampuan cincin roh kedua. Tepat pada saat ini, sebuah suara heran naik, Tang San, Fatih, apa yang kamu lakukan? Tang San dan Ma Hongjun secara bersamaan menoleh untuk melihat ke arah suara itu, hanya melihat seorang yang mengenakan pakaian putih, rambut tersisir sangat rapi Dai Mubai hanya berjalan ke arah mereka. Xiao Wu mendengus, bagaimana? Anda bertanya padanya. Si gendut di siang bolong itu menggertak seorang gadis, kami melihatnya hanya pergi, harus memberinya pelajaran. Dai Mubai yang keras tidak bisa menahan tawa, Xiao Wu, saya pikir Anda salah paham. Nona Cui Hua, Anda juga tidak tahan dengannya. Cui Hua tersipu, mengangguk, berbalik untuk melarikan diri. Kali ini, Ma Hongjun juga tidak lagi menghentikannya, hanya memasang ekspresi hancur. Tang San berjalan ke sisi Dai Mubai, tidak yakin bertanya, pada akhirnya apa yang terjadi di sini. Dai Mubai memandang ke arah Fatih, berkata, maukah Anda mengatakannya sendiri, atau haruskah saya melakukannya untuk Anda? Ma Hongjun melirik Dai Mubai, menundukkan kepalanya dan berkata, katakan saja. Dai Mubai tertawa terbahak-bahak, apa? Gendut kaku kamu juga bisa malu. Baiklah, aku akan memberitahu mereka untukmu. Berbicara, dia menoleh ke Tang San dan Xiao Wu, mengatakan, ingat saya sebelumnya memberitahu Anda, akademi termasuk saya sama sekali hanya memiliki 3 siswa. Tang San, segera mengerti, kamu mengatakan, dia. Dai Mubai berkata dengan anggukan, ya, Fatih adalah orang ketiga itu. Juga sebelum kamu orang terakhir yang masuk akademi. Masalahnya barusan meskipun kamu tanpa melihat secara pribadi, masih bisa menebak. Sebenarnya, ini juga tidak bisa disalahkan Fatih, kamu hanya bisa menyalahkan roh ayam kampung itu. Kentut, arwahmu bisa jadi ayam kampung, aku arwah ayahmu adalah Phoenix. Kalaupun aku nenek moyang ayahmu semua punya ayam, milikku tetap Phoenix. Pernah dengar nggak, sarang rumput juga bisa punya Phoenix emas? Ma Hongjun berkata dengan cepat. Ekspresi tersenyum di wajah Dai Mubai berkurang, Phoenix, baiklah, itu dianggap sebagai Phoenix. Tang San roh Fatih ini sangat mengerikan. Dekan berkata, rohnya adalah roh varian. Roh varian. Roh mana yang memunculkan variasi ini? Tang San bertanya dengan cermat. Mengenai roh varian, dia telah mendengar Grandmaster berbicara panjang lebar. Ketika roh bervariasi, hanya ada 2 jenis keadaan, satu jenis menjadi sangat tangguh, jenis lain melumpuhkan. Grandmaster sendiri menerima variasi pahit. Tapi di hadapannya arwah Ma Hongjun ini, jelas diklasifikasikan sebagai tipe variasi positif. Dai Mubai berkata, saya bukan orang yang bisa diajak bicara, termasuk kepada Ma Hongjun sendiri, semuanya saat ini tidak diketahui. Di desa itu, semua roh orang pada dasarnya adalah sejenis unggas tanpa kekuatan serangan. Saya masih tidak tahu apa yang terjadi, tapi 3 tahun lalu dekan setelah menemukannya di desa membawanya kembali. Usianya seharusnya sama denganmu. Sebagai hasil dari variasi roh, Fatih memiliki kemampuan api yang sangat kuat. Jenis api ini juga sangat mengerikan, tidak hanya suhunya yang sangat tinggi, tetapi juga memiliki sifat melekat yang sangat kuat, sangat sulit untuk dipadamkan. Dekan berkata, variasi rohnya nanti, benar-benar memiliki kemungkinan menjadi Phoenix. Tetapi, rohnya ini juga memiliki cacat yang sangat besar, meskipun variasi membawa kekuatan roh yang besar, secara bersamaan juga menciptakan efek tertentu di tubuhnya. Membuatnya menjadi pria hubungan wanita yang menghormati kemampuan menjadi sangat kuat, dan juga dengan dorongan nafsu makan yang 10 kali lipat dari orang biasa. Jika hanya ditekan dan tidak dilakukan,
maka, sewaktu-waktu mungkin Evil Fire Phoenix ini akan meledak dan mati. Ma Hongjun buru-buru menambahkan, api jahat tidak berhenti meningkatkan tekanan. Ah.